Ya pemirsa, berbicara mengenai sebuah rumah di wilayah Depok, Jawa Barat yang kemarin dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian karena diadakannya sebuah pesta privat. Polisi menemukan sejumlah adanya alat kontrasepsi, kemudian miras. Ini banyak menimbulkan juga para tokoh kemudian berbicara, ini harus diusut tuntas, harus ditarik juga ke ranah hukum. Kita coba lihat lebih dahulu ya beberapa tayangan cuplikannya. Ya, ini pemirsa, paling tidak pihak kepolisian menemukan ada 10 kotak alat kontrasepsi yang ditemukan dalam pesta privat tersebut. Polisi juga masih mencari sebenarnya apa unsur pidananya. Hingga saat ini paling tidak kalau misalnya kita lihat perkara izin yang masih menjadi persoalan besar. Ini juga ada kasus lain, digunakan pasangan LGBT bermesraan. Polisi juga menutup sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Kalau ini juga kita sempat lihat viral juga di media sosial. Beberapa kasus serupa mungkin kita juga temui pemirsa. Jadi kalau kita lihat ini kasus LGBT di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini, pihak kepolisian juga masih mendalami sebenarnya pasal asusilanya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kemudian banyak yang mempertanyakan. Sejumlah aktivis pemuda juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus private party yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Ya, kalau kita melihat beberapa tayangan tadi, Bu Sri, paling tidak kita berkaca kepada kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat sajalah. Apa sih sebenarnya yang dilanggar oleh para pemuda-pemudi ini? Nah, ini yang unik. Memang kita melihat gejala ini seolah tergagap-gagap. Banyak fenomena-fenomena yang secara positivistik belum dijangkau oleh hukum kita. Termasuk dua hal yang diungkapkan oleh Mbak Maria. Apakah itu LGBT maupun acara ini. Acara ini dilangsungkan di ruang privat. Itu juga menjadi pro dan kontra. Apakah polisi sekuasa itu sampai memasuki ruang privat? Tetapi ketika polisi masuk itu berarti sudah ada pengaduan, sudah ada gangguan ketertiban. Maka polisi tidak akan menunggu-nunggu lagi. Sebagaimana kejadian ini adalah kejadian yang ke-11. Ya. Jadi penyelenggaraan ini yang ke-11 semuanya berpusat di Jakarta Selatan. Sehingga oleh IO yang sama? Oleh orang yang sama. Okay. Nah ini sungguh menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Membangkitkan rasa kesadaran kita bersama, terutama saya sepakat bahwa ini adalah korban-korban dari manusia-manusia dewasa yang abai. Yang asik dengan dunianya sendiri juga. Sehingga mengabaikan tanggung jawabnya secara sosial maupun kepada sang pencipta. Karena mereka dititipkan kan. Nah ini kejadiannya bagaimana? Mereka menyebarkan posternya lewat salah satu medsos, platform medsos. Nah setelah itu saya yang ingin mendaftar, saya langsung ke DM. Masuk ke direct messengernya. Di sana saya mendaftar harus menggunakan akun real platform yang sama. Nama yang asli, email yang asli, nomor telepon yang asli. Itu adalah proses assessment. Artinya apa? Berarti mereka sudah punya kelihayan untuk melakukan seleksi terhadap pesertanya. Setelah dia yakin baru di-approve. Jadi tidak serta-merta, siapa tahu nih yang masuk polisi. Jadi tidak serta-merta langsung ketika dia sudah mendapatkan persetujuan, saya yakin dia punya database ini siapa ya, pernah ada pelanggan kira-kira ini ngelinknya kemana ya. Kalau dia dikasih akun media sosial sama, dia bisa dong ngecek siapa aja temennya, ada teman kita. Nah ini, jadi jejaring sosialnya inilah yang membentuk. Apakah mereka saling kenal? Belum tentu. Karena saling kenal di media sosial tidak serta-merta kenal secara fisik di alam. Nah setelah itu diberikan Google Form. Nah Google Form itu disuruh diminta diisi, langsung komunikasi di situ. Apakah hari itu dia mendaftar dan membayar? Membayar itu tidak tanggung-tanggung loh. Gak murah ya Bu ya? Gak murah. Mulai dari yang harga 250, lalu 350, kemudian 3,5 juta, 6 juta, 10 juta, dan 25 juta. Lalu apa yang membedakan harga-harga ini? Fasilitasnya. Ini persis kalau kita ke diskotik, itu kan hanya ada musik. Diskotik kan masuk gratis kan? Yang masuk itu setelah kita makan minum baru bayar kan.
Nah ini sama, tapi ini malah lebih mahal. 25 juta dapat 25 apa itu? juta. Nah setelah saya pelajari 25 juta itu adalah pendampingnya yang berbeda. Minuman keras yang ada di situ lebih berkelas mungkin, dan jumlah orang yang ada, karena VIP nih, VVIP. Hanya 8 orang, terus diberikan parkir kendaraan yang langsung akses ke dalam, jadi serba eksklusif lah. Memang pada saat yang di Depok, di Depok itu tidak ada yang sampai menikmati fasilitas 25 dan 10, hanya sampai yang termahal ada 8 juta. Model pemasaran ini sungguh mereka menyadari, memahami bahwa ini sesungguhnya dilarang secara moral maupun secara sosial. Tetapi mereka juga mengerti hukum belum menjangkau kami. Mereka sangat paham. Nah itu dia. Bisa tahu siapa yang mengorganisir? Dewasa muda, 19 tahun dan 22 tahun.